Jumpa lagi dengan Bung Yes. Di tengah persiapan tim U17 untuk ke Piala Dunia, juga persiapan non teknis tentang penyelenggaraan nanti pada bulan November dan Desember, PSSI melakukan sebuah langkah maju dan positif dan tentu produktif, yaitu mulai memperhatikan pembangunan 4 lapangan training center di IKN. Untuk semua sahabat, teman, rekan, ikuti terus analisis Bung Yes di Rise Soccer TV, dan tentu saja jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanggal 4 September lalu keluar situs PSSI yang menyatakan panitia pengadaan barang dan jasa pembangunan pusat pelatihan nasional di IKN mengundang penyedia barang dan jasa untuk terlibat dalam tender umum bagi pembangunan ke-8 lapangan training center tersebut. Bagaimana teknisnya nanti? Dalam pengumuman itu disebut pembukaan tender itu berlaku 2 hari, pada 5 sampai 7 September, berarti sudah lewat, terakhir pada hari Kamis kemarin. Nah, lalu bagaimana dengan biayanya? Untuk biaya disiapkan 5.625.000 US dollar. Kalau dikonversikan ke IDR, ya sekitar 84 miliar rupiah untuk saat ini dengan asumsi kurs 1 US dollar 15.000 rupiah. Dana ini adalah dana FIFA Forward atau bantuan FIFA bagi federasi-federasi yang mengajukan proposal untuk pembangunan prasarana dan infrastruktur bagi sepak bola di negara masing-masing. Ini sebuah berita yang menarik dan tentu positif dari sisi sepak bolanya, karena IKN akan menyediakan 8 buah lapangan yang disediakan oleh pemerintah, dan ini oleh Presiden Jokowi sudah mengumandangkan beberapa bulan lalu dan mulai direalisasikan. Hanya ada pertanyaan-pertanyaan yang mengusik kalau pembangunan ini akan berlanjut paling tidak dalam tahap jangka pendek sekarang ini. Mengapa saya katakan ada yang mengusik? Karena kita tahu bahwa pada beberapa bulan yang lalu di awal tahun ini, ketika Indonesia dibatalkan sebagai penyelenggara Piala Dunia U20, di situ ada diikuti dengan sanksi FIFA kepada Indonesia, atau tepatnya PSSI. Salah satu sanksi yang secara tegas dinyatakan hari itu bahwa FIFA menghentikan semua subsidi sumbangan dana kepada Indonesia. Pertanyaannya, kalau dalam pengumuman di situs PSSI kemarin menyebut ada tersedia dana 5.625.000 US dollar untuk pembangunan pusat pelatihan sepak bola di IKN, dari mana anggaran itu? Apakah pernyataan FIFA pada bulan April atau Juni kemarin itu hanyalah lip service? Karena dengan menghentikan subsidi FIFA kepada Indonesia, tentu kas PSSI untuk dana subsidi dari FIFA tidak ada. Tetapi kok sekarang ada penawaran dari panitia pengadaan barang dan jasa pembangunan IKN bahwa ada dana sekitar 5.625.000 rupiah. Nah, ini yang harus dijelaskan lebih detail baik oleh negara maupun oleh PSSI, bahwa dana 5.625.000 itu dana dari mana? Apakah dana sebelumnya? Padahal kita tahu bahwa FIFA memulai sumbangan kepada anggota-anggotanya itu baru berlaku di tahun 2023, tepatnya bulan Februari. Tetapi kemudian ada sanksi buat Indonesia sehingga dana itu dihentikan. Tetapi sekarang muncul lagi, apakah FIFA sudah membuka keran mencabut sanksi tersebut buat Indonesia? Ya walau alam, hanya PSSI yang bisa menjawab itu. Namun sampai sekarang belum ada transparansi dari PSSI tentang dana tersebut. Nah, menyangkut dana dan keuangan, memang sampai saat ini PSSI belum transparansi atau transparan dalam mempertanggungjawabkan semua biaya, khususnya biaya-biaya
di luar PSSI atau biaya-biaya yang datangnya dari sponsor pemerintah atau subsidi pemerintah. Katakan saja misalnya pada rencana penyelenggaraan Piala Dunia U20 kemarin, pemerintah telah menyiapkan 350 miliar sesuai dengan proposal dari Local Organizing Committee kepada pemerintah untuk membantu dana penyelenggaraan. Namun dana itu sepertinya belum dicairkan saat itu dan beruntung Indonesia batal. Nah, sekarang menuju Piala Dunia U17 pada bulan November dan Desember nanti, pertanyaannya, apakah pemerintah sudah atau sedang terlibat untuk memproses dana subsidi bagi Local Organizing Committee untuk penyelenggara Piala Dunia nanti? Nah, ini pertanyaan yang perlu juga dikemukakan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dan pencinta sepak bola akan lebih nyaman mengikuti perkembangan dan lebih mengetahui sejauh mana sih transparansi dari PSSI terhadap penggunaan dana pemerintah yang adalah dana rakyat juga. Info yang masuk kepada Rai Soccer TV mengatakan memang Local Organizing Committee sudah mengajukan proposal kepada pemerintah untuk minta bantuan dana bagi penyelenggaraan Piala Dunia, baik tenis maupun non-tenis. Katakan untuk persiapan tim U17 yang sudah memulai persiapan sejak bulan Juli lalu. Dana yang diajukan sekitar 300 miliar dan sekarang dalam proses di pemerintah. Mungkin saja sedang berada di BPKP, Badan Pengawas Keuangan Pemerintah, dan tinggal direvisi sana sini untuk kemudian diturunkan kepada PSSI atau LOC untuk menyelenggarakan Piala Dunia U17 nantinya, termasuk di dalamnya persiapan U17 yang telah berjalan. Dan info yang masuk juga ke Rai Soccer TV, sampai saat ini biaya operasional untuk persiapan U17 yang dipimpin oleh pelatih Bima Sakti adalah dari dana PSSI, dan sepertinya PSSI sedang punya duit sehingga mereka bisa melakukan persiapan tim U17 mulai dari seleksi pemain ke beberapa kota pada bulan lalu sampai dengan saat ini, dan akan menuju Jerman untuk melakukan persiapan akhir sekitar sebulan lebih sebelum terjun di Piala Dunia pada bulan November nanti. Pertanyaan berikut, kalau PSSI sudah punya duit, di lain pihak Erick Thohir pernah mengatakan bahwa PSSI periode lama menunggak hutang 100 miliar, sekitar 100 miliar. Nah, apakah 100 miliar ini sudah mengerucut? Artinya PSSI sudah mulai membayar hutang piutangnya atau tidak? Atau dana-dana yang ada sekarang ini, surplus yang terjadi di PSSI, sedang dikonsentrasikan untuk tim nasional senior U23 dengan berbagai kegiatan yang padat saat ini, termasuk U17 untuk ke Piala Dunia. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh PSSI. Dan Ketua Komite Keuangan PSSI sendiri, Peter Tanuri, pernah mengatakan dia sulit mendapat berkas-berkas keuangan dari PSSI, termasuk pertanggungjawaban 50,6 miliar pada periode Muhammad Iriawan tahun 2019-2020 yang sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan, karena itu uang negara, uang rakyat. Dan Komisi 10 DPR pun belum menerima laporan pertanggungjawaban tersebut. Nah, sekarang di PSSI ada wakil ketua 1, Jainuddin Amali, yang adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan pada periode beliau ketika menjadi Menpora, beliau ikut mengetahui kucuran dana pemerintah sebesar 50,6 miliar tersebut. Dan dana tersebut ketika dihentikan masih tersisa sekitar 20 miliar lebih. Kemana duit itu? Sampai sekarang belum jelas pertanggungjawabannya. Ketua Komite Keuangan PSSI Peter Tanuri sendiri tidak bisa menjelaskan secara detail dan melempar tanggung jawab tersebut kepada Sekjen Yunus Nusi, yang mana Yunus Nusi sendiri tidak bisa memberikan pertanggungjawaban tersebut kepada Peter Tanuri untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, ini yang perlu Erick Thohir benahi, karena zaman Iwan Bule tunggakan 50,6 miliar sisanya itu
adalah merupakan tanggung jawab Iwan Bule. Nah, Erick Thohir harus benahi ini. Apalagi PSSI telah memakai auditor Ernst & Young untuk mengaudit seluruh keuangan PSSI di periode lalu dan sekarang. Namun hasilnya sampai sekarang belum ada transparansi kepada masyarakat. Nah, tentu masyarakat dan media akan mengawal ini terus dan tetap mengontrol sejauh mana Erick Thohir melakukan transparansi dan pertanggungjawab keuangan baik di periode sebelumnya maupun periode saat ini. Dan ingat, bola itu bulat, giring terus.